Kemarin saya mengadakan tryout khusus untuk kelas P3K Pranata Komputer Ahli Pertama, Terampil, dan kelas Siak. Ini hasilnya mengejutkan teman-teman. Masih banyak yang di bawah passing grade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini buat teman-teman semuanya ya. Kemarin itu saya mengadakan tryout untuk Prakom Ahli Pertama di tanggal 4 Maret 2023. Kemudian untuk Prakom Terampil dan kelas Siak, operator Siak dan administrator database kependudukan, ini tryoutnya di tanggal 5 Maret 2023. Nah, hasilnya ini cukup mengejutkan teman-teman. Masih banyak teman-teman peserta yang nilainya di bawah passing grade. Oke, sebagai informasi aja, tryout yang saya gunakan ini menggunakan real ya, satu set soal 90 soal dengan durasi 80 menit, sehingga untuk mengerjakan satu soal ini dibutuhkan waktu paling lama 53 detik. Nah, tipsnya buat teman-teman semuanya ketika mengerjakan soal nanti, ini teman-teman coba klasifikasikan menjadi 3 jenis soal, tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A ini soal yang mudah dan teman-teman yakin bisa menjawab dengan benar. Ini teman-teman coba jawab dalam waktu 30 detik. Kemudian tipe soal B, ini teman-teman coba jawab tetapi mungkin jawabannya masih ragu-ragu. Nah, untuk jenis soal tipe B ini teman-teman maksimal untuk menjawab 30 detik. Coba teman-teman catat dalam selembar kertas ya. Biasanya nanti ketika seleksi P3K, panitia akan memberikan selembar kertas untuk coret-mencoret. Kemudian tipe soal C, ini tipe soal yang gimana mas? Untuk tipe soal C yaitu soal yang teman-teman tidak tahu sama sekali. Mungkin teman-teman lupa untuk belajar materinya, atau ini soal yang di luar dugaan. Nah, untuk soal yang tipe C ini lebih baik teman-teman sekali baca langsung skip aja, nggak usah nunggu waktu karena nanti waktunya akan berjalan terus. Nah, untuk tipe soal C ini juga teman-teman wajib untuk menuliskan di selembar kertas. Nah, setelah dicatat, ketika teman-teman mengikuti trik ini, tentunya pasti akan mendapatkan sisa waktu 34 menit. Nah, sisa waktu 34 menit ini teman-teman gunakan untuk mengerjakan tipe soal B dan C. Nah, jadi dengan adanya sisa waktu ini teman-teman bisa berpikir lebih fokus. Nah, karena soal-soal yang teman-teman sudah kerjakan itu sudah cukup tenang ya, jadi tinggal sisa waktunya buat mengerjakan tipe B dan C. Nah, kemudian tipsnya ketika teman-teman nanti akan mengikuti tryout, entah itu di Basenal atau di tempat yang lain, ini teman-teman wajib untuk menghitung tipe soal ini. Pastikan tipe soal A ini teman-teman harus minimal 60 soal. Kenapa 60 soal? Karena 60 soal ini adalah angka passing grade-nya. Jadi pastikan teman-teman menjawab 60 soal dengan benar dan yakin pasti benar. Kemudian untuk tipe soal C atau tipe soal yang blank di luar dugaan itu maksimal 10% atau 9 soal. Nah, jika teman-teman ketika mengerjakan soal ini tipe C-nya lebih dari 10%, maka teman-teman ini dipertanyakan selama ini belajarnya gimana? Sudah serius enggak? Sudah rutin enggak untuk mempelajari materi dan soal-soal latihannya? Nah, ini kemudian kan teman-teman masih ada waktu ya untuk belajar, di mana jadwal tes yang semula akan diadakan tanggal 10 Maret sampai 3 April 2003 ini diundur menjadi 17 Maret sampai dengan 10 April 2023, sehingga teman-teman masih ada waktu 10 hari lagi ya, atau sekitar satu minggu lebih teman-teman untuk belajar. Nah, teman-teman di sisa waktu belajar ini teman-teman fokuskan pada tipe soal B dan C, yaitu
tipe soal yang teman-teman jawab masih ragu-ragu atau soal yang di luar dugaan yang belum teman-teman pelajari. Nah, saya akan memberikan beberapa gambaran komposisi soal yang saya gunakan pada tryout P3K Prakom Ahli Pertama dan P3K Prakom Terampil. Untuk P3K Prakom Ahli Pertama, ini susunannya untuk GIS dan multimedia ini 10 soal. Kemudian untuk desain grafis ini sengaja tidak saya masukkan karena sesuai dengan kisi-kisi terbaru, desain grafis tidak dicantumkan dalam kisi-kisi P3K 2022. Kemudian untuk layanan TI atau ITSM, ini soalnya 15 soal. Kemudian untuk audit TI ini 10 soal. Kemudian evaluasi dan perancangan sistem informasi ini 10 soal. Kemudian untuk pengolahan data ini sengaja saya banyak komposisinya 23 soal. Kenapa kok pengolahan data ini soalnya lebih banyak? Karena berdasarkan FR yang sudah ada, ini ada case atau kasus di mana teman-teman alumni saya ini untuk pengolahan data dan database ini sampai 70% mendominasi. Nah, oleh karena itu di tryout ini saya mengambil studi kasus soal untuk pengolahan data. Ini saya besarkan jumlahnya agar teman-teman peserta tryout ini bisa merasakan langsung bagaimana ganasnya ketika mengerjakan soal P3K Pranata Komputer. Kemudian untuk database ini 9 soal, jaringan ini 8 soal, dan infrastruktur 5 soal. Dari total keseluruhan itu ada 90 soal dan harus dikerjakan dalam waktu 80 menit. Kemudian untuk P3K Prakom Terampil ini jumlah soalnya untuk GIS dan multimedia ini 10 soal, insiden layanan TI atau troubleshooting dan lain sebagainya ini 10 soal. Kemudian sistem informasi dan programming ini 5 soal. Kemudian pengolahan data 12 soal, database ini 16 soal, jaringan 16 soal. Untuk infrastruktur TI ini 21 soal. Total keseluruhan ada 90 soal. Kemudian untuk P3K operator siak dan administrator database kependudukan ini soalnya 100% saya ambil dari peraturan-peraturan administrasi kependudukan ya, dimana berdasarkan informasi tahun kemarin ini FR kemarin 60% itu soal yang keluar adalah tentang peraturan-peraturan administrasi kependudukan. Oke, kemudian hasilnya gimana Mas? Jadi hasil yang saya lakukan ini untuk Prakom Ahli Pertama ini rata-rata nilainya masih sedikit ya, di bawah passing grade. Ini ada 185, 230, 240, 280, 215, 230, 185. Ini ada 320 sudah lolos passing grade. Kemudian 195, 320 dan seterusnya. Nah, untuk yang top score ini diperoleh 385 pada saat tryout berlangsung ya. Ini artinya apa? Artinya banyak peserta yang masih belum belajar lebih maksimal lagi, yang masih di bawah passing grade, sehingga harus belajar lebih giat lagi teman-teman. Kemudian untuk Prakom Terampil ini juga sama, nilainya masih banyak di bawah passing grade ya teman-teman ya. Hanya beberapa yang dapat nilai di atas 300 atau di atas passing grade. Untuk nilai skor maksimal aja di sini 325 teman-teman. 325 paling tinggi. Kemudian untuk operator siak. Nah, untuk operator siak dan administrator database kependudukan ini 50% lebih sudah di atas passing grade. Nah, yang menjadi catatan teman-teman adalah untuk soal siak
operator siak maupun administrator database kependudukan, teman-teman jangan berpaku pada passing grade. Karena apa? Karena passing grade untuk operator siak dan administrator database kependudukan itu di bawah ya, di bawah passing grade-nya Pranata Komputer. Kemudian di sisi yang lain, ini soal-soalnya kan kebanyakan hafalan. Berdasarkan pengalaman tahun kemarin, ini nilai dari peserta ini rata-rata di atas 350. Bahkan di alumni kemarin ini untuk SKB Pranata Komputernya ini ada yang dapat skor 500 alias betul semua. Dan ini terbukti di tryout kemarin. Ini untuk yang operator siak dan administrator database kependudukan ada yang memperoleh nilai 100% ya. Jadi semua betul semua alias 450. Nah, sehingga ini tantangan buat teman-teman yang mengambil formasi operator siak dan administrator database kependudukan. Teman-teman saingannya benar-benar ini ya, harus perfeksionis. Semua jawabannya harus benar. Nah, berikut saya akan menyajikan beberapa soal untuk yang P3K Pranata Komputer yang masih banyak yang salah. Nah, terutama di pengolahan data. Jadi pengolahan data ini materi yang cukup sulit ya, cukup sulit dan masih sedikit ya yang mengupas tentang pengolahan data di internet. Sehingga ini menjadi tantangan buat teman-teman semuanya yang sampai detik ini belum belajar tentang pengolahan data. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan dapat soal yang komposisi pengolahan datanya mendominasi, ya wassalam, nanti nggak bisa lolos dari P3K Pranata Komputer karena ini soalnya benar-benar di luar dugaan sebagian besar. Ini saya akan mengupas ya. Di sini sudah terlihat di nomor 47. Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk yang ia jual. Ia memberikan kuesioner kepada 50 pelanggan dan meminta mereka untuk memberikan skor pada skala 1 sampai 10 untuk menunjukkan tingkat kepuasan mereka terhadap produk tersebut. Data yang digunakan oleh peneliti termasuk data apa? A. Data kualitatif, B. Data kuantitatif, C. Data ordinal, D. Data nominal, E. Data interval. Nah, dari sini sebanyak 42,2% masuk ke memilih data kuantitatif ya. Ya memang benar, ini termasuk dari data kuantitatif. Namun karena ini ada skala teman-teman, skala ini masuknya data ordinal. Nah, data yang diperoleh oleh peneliti termasuk jenis data ordinal karena responden memberikan skor pada skala 1 sampai 10 untuk menunjukkan tingkat kepuasan mereka terhadap produk tersebut. Data ordinal adalah jenis data kuantitatif yang memiliki urutan atau tingkatan, tetapi tidak memiliki jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya. Nah, jadi itu ya, untuk jawabannya adalah data ordinal. Nah, kemudian di soal ke-51 juga sama ya. Ini sebuah perusahaan retail ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola persediaan produk. Jenis utama dalam data warehouse yang cocok untuk perusahaan ini adalah A. ODS, B. OLAP, C. Data mining, D. Data mart, dan E. Data lake. Nah, ini adalah jawabannya data mart ya. Data mart adalah jenis data warehouse yang fokus pada data dari satu departemen atau fungsi bisnis tertentu seperti persediaan dan keuangan. Dengan menggunakan data mart, perusahaan retail dapat menganalisis data persediaan produk secara lebih efektif untuk membuat keputusan yang baik. Nah, di sini kata kuncinya yaitu mengelola persediaan produk. Nah, kemudian soal berikutnya ini tentang data mining juga ya. Sebuah perusahaan jasa keuangan ingin meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data pelanggan. Jenis utama dalam data warehouse yang cocok untuk perusahaan ini adalah A. ODS, B. OLAP, C.
C. Data mining, D. Data mart, E. Data lake. Jawabannya adalah B ya, OLAP ya. OLAP adalah jenis data warehouse yang memungkinkan perusahaan menganalisis data dengan cepat dan interaktif. Dengan OLAP, perusahaan jasa keuangan dapat menganalisis data pelanggan seperti riwayat transaksi atau preferensi investasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jadi kata kuncinya adalah keputusan ya, pengambilan keputusan. Nah, kemudian sama lagi masih pengolahan data. Sebuah perusahaan e-commerce ingin meningkatkan efisiensi dalam manajemen data pelanggan dan transaksi. Jenis utama dalam data warehouse yang cocok untuk perusahaan ini adalah, nah di sini kebanyakan menjawab ODS ya. Ini sudah betul. Ini sudah betul, teman-teman, masih banyak sudah banyak yang menjawab ODS, namun ini 70% peserta ini salah semua di sini. ODS adalah jenis data warehouse yang digunakan untuk mengumpulkan data operasional dalam waktu nyata atau live ya. Kemudian dalam perusahaan e-commerce, ODS dapat digunakan untuk memonitor transaksi dan informasi pelanggan secara real time. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen data pelanggan dan transaksi, serta membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan informasi terbaru. Nah, kemudian ini tentang sorting. Sorting ini tentu masih banyak yang nggak belajar ini. Seorang programmer ingin mengurutkan sebuah array dengan jumlah elemen ribuan. Metode sorting yang paling tepat yang digunakan adalah, ini sudah betul ya, bubble sort. Ini sudah betul, 54% ini menjawab dengan benar. Nah, ini yang salah. Seorang programmer ingin mengurutkan sebuah array dengan jumlah elemen yang besar dan memiliki karakteristik data yang terurut hampir sempurna. Metode sorting yang paling tepat adalah A. Bubble sort, B. Quick sort, C. Merge sort, D. Heap sort, E. Insertion sort. Nah, ini dari jawaban ini 27% ini benar menjawab insertion sort, tetapi masih banyak yang salah ya. 24,1% menjawab quick sort, 21,9 bubble sort, dan 8,4 ini menjawab heap sort. Nah, ini teman-teman juga wajib pelajari yang ini. Jadi karakteristik jika teman-teman menjumpai data yang sudah terurut, kata kuncinya sudah terurut ya, ini teman-teman jawabnya insertion sort. Insertion sort adalah metode sorting yang efektif digunakan untuk mengurutkan data dengan jumlah elemen yang besar dan memiliki karakteristik data hampir terurut sempurna. Dalam metode ini, elemen array dipindahkan ke posisi yang sesuai dengan urutan data yang sudah diurutkan sebelumnya. Proses ini diulang terus-menerus sehingga seluruh elemen sudah terurut. Keuntungan dari insertion sort adalah ia memerlukan sedikit perbandingan dan pertukaran posisi dibandingkan metode sorting lainnya. Insertion sort ini kurang efektif digunakan pada data yang tidak terurut karena memerlukan banyak perbandingan dan perpindahan posisi. Dalam kasus ini, karena karakteristik data terurut sempurna, maka metode sorting yang paling tepat adalah insertion sort. Meskipun metode ini lebih lambat daripada metode sorting lainnya pada data yang tidak terurut, namun metode ini dapat mengurangi jumlah perbandingan dan pertukaran posisi pada data yang hampir terurut sempurna. Jadi jawaban yang benar adalah insertion sort. Kemudian ini, seorang programmer ingin mengurutkan sebuah array dengan jumlah elemen yang besar dan memiliki karakteristik data yang acak. Metode sorting yang paling tepat digunakan adalah A. Bubble sort, B. Quick sort, C. Merge sort, heap sort, E. Insertion sort. Nah, ini jawabannya sudah banyak yang benar, tetapi mayoritas masih banyak yang salah. Sebanyak 73% ini masih banyak yang salah. Nah, quick sort ini adalah metode sorting yang efisien digunakan pada data dalam jumlah elemen yang besar
dan memiliki karakteristik data yang acak. Jadi di sini teman-teman melihat ya, ketika karakteristik datanya acak, maka teman-teman menggunakan metode sorting yaitu quick sort. Dalam metode ini sebuah elemen pivot dipilih, kemudian seluruh elemen dipartisi menjadi dua bagian, yang lebih kecil daripada pivot dan yang lebih besar daripada pivot. Setelah itu kedua bagian tersebut diurutkan secara rekursif menggunakan metode yang sama hingga seluruh elemen terurut. Nah, ini dari penjelasan di atas, teman-teman diharapkan bisa mempelajari tentang pengolahan data ya, karena pengolahan data ini bukunya sangat tebal sekali teman-teman, dan untuk memahaminya memang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi mulai saat ini bagi teman-teman yang belum pelajari tentang pengolahan data, diharapkan untuk bisa pelajari lebih giat lagi ya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya materinya atau bingung seperti apa, silakan teman-teman join aja di kelas base channel, karena di sana materinya sudah saya buatkan dan sudah banyak materi latihannya yang bisa teman-teman pelajari, sehingga harapannya ketika teman-teman nanti mengerjakan soal di tes P3K nanti, teman-teman tidak akan bingung lagi untuk menjawabnya. Kemudian untuk kelas base channel memang untuk pertemuan Zoom meetingnya sudah selesai ya teman-teman ya. Namun teman-teman masih bisa melihat rekaman videonya secara utuh, dan masih ada Zoom meeting untuk belajar kelompok. Nah, belajar kelompok itu apa Mas? Belajar kelompok adalah Zoom meeting yang diadakan oleh pengurus kelompok, di mana di sana ada ketua, ada sekretaris, ada notulennya, kemudian ada moderatornya, dan nanti saya akan mengunjungi Zoom meeting tersebut sebagai bintang tamu, sebagai narasumber dan motivator teman-teman untuk menjawab soal-soal yang masih menjadi perdebatan. Dan nantinya juga ketika tes, kita juga masih bisa diskusi masalah belajar yang efektif, yang efisien, yang bisa tepat sasaran sesuai dengan FR-FR yang sudah ada di tahun kemarin. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya doakan semoga teman-teman bisa mengerjakan soal dengan lancar, dengan mudah pada saat seleksi P3K nanti, dan memperoleh nilai yang memuaskan sehingga bisa menjadi abdi negara di P3K 2022 nanti. Oke, saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.